Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, walaupun banyak tantangan dan pergumulan, kita boleh melewati tahun 2021 dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan selamat tahun baru. Kiranya tahun 2022 ini kita boleh lebih lagi setia pada Tuhan. Amin. Dan bawa kehidupan kita persembahkan pada Tuhan. Kita mau biarkan Roh bekerja atas setiap kita. Roh Kudus yang memampukan setiap hidup kita. Amin. Amin. Mari saat ini kita mau datang pada Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita pada Dia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
kita renungkan apa yang telah Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, kalau kita boleh hidup sampai dengan saat ini, semua itu hanya kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Serahkan seluruh hidupmu, serahkan hidupmu, biarkan Roh Kudus bekerja atasmu. Ini hidup kami Tuhan, kerinduan kami taat dan setia kepadamu Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, amin. Emas, perak dan permata tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, kerinduan kami Tuhan, tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Memohon pengurapan-Mu turun atas setiap kami, Roh-Mu yang berkarya atas kami, memampukan setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak melenceng dari jalan-jalan-Mu Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji muliakan nama-Mu, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Pada yang siap memuji Tuhan dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita adalah umat pemenang, amin. Amin. Katakan, aku umat pemenang. Aku umat pemenang. Haleluya.
Saat ini kita akan berikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berikan kesempatan yang indah pada kami untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami ingin bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah kami bawa ini Tuhan, Kau sucikan dan kuduskan. Dan setiap persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau yang akan berkati setiap umat-Mu yang telah belajar taat dan setia memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah-Mu, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat yang mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Orang kami yang ajaib, kami yang dahsyat. Besar karya-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan. Orang yang layak disembah, orang yang layak ditinggikan.
Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita dan puji Tuhan kita sudah memasuki tahun 2022. Saya percaya anugerah Tuhan limpah dalam hidup kita sekalian. Oh saudaraku luar biasa di mana kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mengiring Tuhan melewati tahun 2021. Tahun yang penuh dengan tantangan, masalah, dan persoalan, bahkan di tengah-tengah pandemi. Tetapi saya percaya kita semuanya boleh ada memasuki tahun 2022. Semuanya karena anugerah Tuhan. Setuju katakan amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh bersuka cita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Kami boleh memasuki tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan tugas kami di tahun 2021. Karena itu Tuhan memasuki tahun ini kami butuh Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan. Di ibadah awal tahun ini Bapa biarlah Engkau berbicara kepada kami untuk menuntun, membimbing langkah kami sepanjang tahun 2022, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, bahkan ini akan menjadi tema sepanjang tahun 2022, yaitu tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku sekali lagi tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Saya percaya Tuhan begitu baik dalam hidup kita sekalian, menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan persoalan yang ada, Tuhan senantiasa memberi kepada kita kemenangan demi kemenangan. Kita akan membaca ayatnya di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata kita ini lahir dari Allah. Orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang lahir secara roh, kita berasal dari Allah dan kita adalah anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya bisa hidup, bahkan berhak hidup dalam hidup yang penuh dengan kemenangan. Dan di sini katakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Karena itu sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya perlu memiliki konsentrasi perhatian penuh tentang pertumbuhan iman kita. Karena iman kita inilah yang akan dipakai sebagai sarana, sebagai senjata untuk mengalahkan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, kalau kita ditentukan Tuhan untuk hidup selalu berkemenangan, maka kita diizinkan untuk mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Tetapi Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Biasa berarti tidak menakutkan. Biasa berarti tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan itu secara menyeluruh terjadi kepada semua orang.
Yang luar biasa di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya setiap masalah, persoalan, pencobaan yang dialami oleh kita, di dalamnya Allah turut bekerja dan mempersiapkan jalan keluar. Sehingga saudara dan saya pasti dapat menanggung, pasti dapat mengalami kemenangan menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada. Kalau kita melihat, saudaraku, sumber masalah dalam hidup manusia, itu datangnya dari kuasa si jahat. Dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Artinya apa, saudaraku? Pencuri ini berbicara setan, berbicara kuasa iblis. Iblis datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apanya yang dicuri? Damai sejahtera di hati kita. Kalau hati kita sudah dicuri damai sejahteranya, ada saja, saudaraku, masalah yang akan timbul dari hidup kita. Maka kalau damai sejahteranya sudah mulai dicuri, dia akan datang bukan hanya mencuri tapi membunuh. Dengan cara apa iblis membunuh hidup manusia? Yang pertama, dibuatnya manusia sakit hati. Yang kedua, kecewa. Yang ketiga, putus asa. Yang keempat, marah-marah, jadi pemarah. Yang kelima, suka ngomel. Saudaraku, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan ini terus-menerus. Iblis berupaya membunuh dan membinasakan hidup manusia. Kalau kita bandingkan kembali di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, hidup di atas muka bumi ini sebagai orang yang lahir dari Allah, berasal daripada Allah, tetapi jangan lupa bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bagaimana anak-anak Allah, orang-orang percaya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kuasa si jahat, berada di bawah kuasa si jahat, berada di bawah wewenang si jahat. Bagaimana saudara dan saya bisa menang? Sedangkan wewenang itu berarti berada di dalam otoritas si jahat. Berbicara tentang hidup di dunia ini, saudaraku, tidak lepas yang namanya kebutuhan manusia. Manusia itu butuh dikasihi, tetapi juga butuh duit, butuh materi, butuh fasilitas dalam hidup sehari-hari. Sedangkan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bagaimana kita meraih setiap janji Tuhan dan memperoleh berkat Tuhan kalau semua yang diperlukan dalam hidup kita berada di bawah kuasa si jahat. Saya percaya Gembala Agung kita, Tuhan kita, Bapa kita, tidak pernah bisa dikalahkan oleh kuasa apapun di atas muka bumi. Setuju, katakan amin. Tidak ada kuasa yang lebih hebat dari kuasa Tuhan. Karena itu biarpun dunia berada di bawah kuasa si jahat, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Setiap orang yang percaya, bergantung, bersandar, dan hanya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan punya segala macam cara untuk melindungi, untuk memelihara, untuk mencukupkan, untuk memberkati, supaya hidup kita senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin, saudaraku. Yakin? Percaya Tuhan kita itu hebat. Karena itu melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 alasan mengapa kita pasti menang menghadapi tantangan dunia yang ada. Baik, yang pertama saudaraku, karena dalam diri kita itu ada roh Allah.
1 Korintus pasal 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita memang masih hidup di atas bumi ini, tetapi saudara jangan lupa, tubuh kita, tubuh saya, tubuh saudara, Alkitab berkata adalah bait Allah. Allah yang hidup, Allah yang besar, berkenan tinggal dalam tubuh kita. Saya percaya saudaraku, tubuhnya tidak akan dibiarkan. Tubuhnya tidak akan terlantar. Hidupnya tidak akan terkatung-katung. Selama roh Allah, firman Allah ada dalam hidup kita. Saya percaya jaminan Tuhan membela, menolong, mencukupkan kita itu sesuatu yang pasti. Kalau kita yakin, kita sadar bahwa tubuh kita ini bait Allah. Namanya juga rumahnya Allah, rumahnya Tuhan, yaitu hidup kita. Tuhan pasti memelihara rumahnya. Setuju, katakan amin. Tuhan pasti memelihara miliknya, memelihara rumahnya. Karena itu mari saudaraku, kita sebagai pribadi di mana tubuh kita sebagai bait Allah, kita rawat tubuh kita, kita jaga tubuh kita pelihara tubuh kita dengan baik, dengan benar, menjadi tempat hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tubuh kita, rumah kita itu harus menjadi rumah doa, rumah pujian, rumah kebenaran firman, rumah mujizat, di mana semua masalah tantangan bisa diselesaikan di rumah Tuhan. Ini alasan pertama, mengapa kita harus hidup di dalam kemenangan. Karena hidup kita, di dalam diri kita ada roh Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kalau kita punya Roh Kudus diam dalam tubuh kita, apapun tantangannya, Alkitab berkata, roh yang ada di dalam dirimu, roh yang ada di dalam diriku, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya dunia memang ada kekuatan, yaitu kuasa iblis, kuasa roh jahat. Tetapi kuasa roh jahat, kuasa iblis itu kekuasaannya ada di bawah kekuasaan Tuhan. Roh Tuhan lebih besar, roh Tuhan lebih hebat, dan roh Tuhan itu sekarang ada di dalam hidup kita. Artinya kalau kita menyatu dengan roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka dalam hidup kita ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan apapun yang ada di bumi ini. Dengan kekuatan otoritas yang lebih besar, saudara dan saya diberi jaminan untuk hidup di dalam kemenangan. Itu alasan pertama, saudaraku. Dalam diri kita ada roh Allah. Yang kedua, dalam hidup kita itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara, kalau yang pertama tubuh kita ini ada roh Allah. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Sekarang yang kedua, tubuh kita ini telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ibarat saudara memiliki barang yang baru dibeli dan sudah lunas dibayar, itu artinya sepenuhnya saudara bisa memakai, bisa menguasai, bisa menggunakan barang itu, dan orang lain, apalagi pemilik lama, itu sudah tidak punya hak lagi untuk bisa menggunakan barang yang sudah dibeli oleh kita. Apalagi di era sekarang, rumah yang kita beli meskipun dengan sistem kredit atau KPR,
mobil yang kita beli dengan sistem kredit, melalui leasing dan lain sebagainya, belum lunas saja, itu sudah diserahkan kepada kita untuk penggunaannya. Apalagi kalau sudah lunas, itu sepenuhnya milik kita. Kita mau gunakan apa saja, dijual, mau diapakan saja, itu sudah hak kita. Saudara tahu bahwa saudara dan saya itu telah dibeli oleh darah Yesus. Dan dikatakan harganya telah lunas dibayar. Saudara dan saya hidupnya sepenuhnya milik Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Sebab hidup kita itu sudah menjadi miliknya Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang berhak mengelola, mengatur, mencukupkan seluruh hidup kita sekalian. Selama kita bersikap benar sebagai pribadi yang menyikapi bahwa hidup kita itu bukan milik kita lagi, tetapi menjadi miliknya Allah. Saudaraku, hidup kita mestinya akan merasakan damai sejahtera, merasakan ketenangan. Dan kita tidak takut dengan apapun dalam menjalani hidup. Loh, hidup kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Hidup kita menjadi kepunyaannya Allah. Berarti dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dialah yang akan memelihara hidup kita. Supaya hidup kita baik, supaya hidup kita benar, supaya hidup kita sesuai dengan rencana kepemilikannya. Karena itu kalau kita menyadari bahwa hidup kita sudah menjadi milik Kristus, kita mestinya tidak usah takut dengan tantangan dan masalah persoalan apapun. Menghadapi masalah keuangan, Alkitab berkata jelas, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Menang saudaraku. Kalau jangan khawatir itu ada di hati kita, di perkataan kita, di pikiran kita, di hidup kita. Setiap hari pastikan hidup kita tidak khawatir. Saudara pasti menang menghadapi tantangan. Seseorang bisa hancur, bisa kolab, bisa berantakan dalam hidup, kan karena dia dikuasai oleh roh ketakutan dan kekhawatiran. Kalau itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, menimbulkan kecut dan tawar hati. Pada waktu seseorang, saudaraku baik kaya atau miskin, besar kecil dimanapun kita berada, kalau hati kita sudah mulai kecut, mulai tawar, artinya kekuatan kita sedang digrogoti dan sedang dilemahkan. Dan kalau tidak cepat dipulihkan, kita sedang berada di ambang kehancuran. Begitu mudahnya dirobohkan, begitu mudahnya dihancurkan. Karena apa? Kekuatan hidup seseorang itu bukan penampilannya, bukan hartanya, bukan jabatannya, tetapi adalah hatinya. Karena itu firman Tuhan berkata, jaga hatimu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ akan terpancar kehidupan. Karena itu saudaraku, mari kita mau belajar setiap hari kita mau berkata, Tuhan, hidupku adalah milikmu. Hidupku adalah kepunyaanmu. Dalam hatiku, dalam tubuhku ada Roh Kudus. Hidupku sebagai bait Allah. Dari dalam hidupku ada doa, pujian, penyembahan, pengagungan. Dari dalam hidupku ada kata-kata baik, kata-kata iman. Dari dalam hidupku muncul karakter Kristus. Muncul kehidupan orang yang percaya, yang bergantung, yang bersandar, yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu berhenti bersungut-sungut. Berhenti ngomel. Berhenti marah-marah. Berhenti kecewa. Berhenti sakit hati. Berhenti mengutuki diri sendiri dan mengutuki orang lain. Ayo saudaraku bangkit. Bangun keyakinan kita bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Alasan yang ketiga dan yang terakhir. Mengapa saudara dan saya akan mengalami kemenangan? Yang ketiga, karena kita akan mengalami berkat di bumi seperti di sorga. Dalam doa yang diajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau kita sudah meyakini tubuh kita bait Allah, hidup kita menjadi milik Kristus, kita berdoa dengan sebuah keyakinan. Alkitab berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan doa di dalam Matius pasal 6 ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Berarti memang inilah doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Doa sekali lagi kata-kata, ucapan kita. Ucapan adalah doa, kata-kata adalah doa. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, di sorga tidak ada air mata. Di sorga tidak ada penderitaan. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Di sorga hanya ada doa pujian, penyembahan, pengagungan. Sorak-sorai sukacita kemenangan. Kalau hidup kita sungguh-sungguh merasakan dan yakin akan penyertaan Tuhan. Biarpun banyak masalah, tantangan, dan persoalan, hati kita, pikiran kita, hidup kita tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Berkat kerajaan Allah di sorga itu akan terjadi di bumi, yaitu dalam hidup kita sekalian. Saudara, kalau kita merasakan berkat-berkat sorgawi, maka hukum bumi ini ada, tetapi kita hidup tidak dikuasai oleh hukum bumi. Tetapi kita hidup dikuasai oleh hukum firman, hukum kebenaran, hukumnya Allah, yaitu kasih, anugerah Allah, anugerah kemurahan Allah, kasih karunia Allah itu yang terus mengalir, memenuhi hidup kita sekalian. Saya percaya pada waktu kita terus-menerus mengucapkan doa ini, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kekuatan iman, apa yang dijanjikan oleh Allah, berkat-berkat di sorga itu akan turun melimpah dalam hidup kita sekalian. Sehingga saudara dan saya akan selalu hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Kita deklarasikan kalimat ini bersama-sama, setuju? 2, 3, tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Sekali lagi, tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara diharapkan sudah mempersiapkan roti dan anggur sesuai dengan jumlah keperluan keluarga Bapak Ibu Saudara. Mari kita ikuti bersama-sama proses perjamuan kudus pada saat ini agar kita semuanya boleh disertai dan diberkati Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami boleh bersama-sama diberikan visi, arahan, tuntunan oleh Tuhan menghadapi tahun 2022. Kami yakini dan kami pastikan di dalam Tuhan bahwa tahun 2022 adalah tahun kemenangan. Apapun masalahnya kami pasti menang. Apapun pencobaannya kami pasti menang. Apapun situasinya kami pasti menang di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kekuatan yang baru, kehebatan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Memasuki tahun 2022 kami akan mengawalinya dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, mengampuni dan menghapus kesalahan kami, sehingga kami menjadi orang benar, menjadi orang yang diampuni, menjadi orang yang mendapatkan kemurahan dan berkat Tuhan. Di tangan kami ada roti, Tuhan kami percaya kuduskan roti ini sebagai lambang tubuh-Mu, agar roti ini boleh menyatu sebagai tubuh Kristus dalam hidup kami. Kami akan mendengar firman-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Saudaraku ini kasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Setuju katakan amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Memasuki tahun 2022 kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui doa, pujian, penyembahan bersama-sama dengan umat-Mu. Kami juga boleh menikmati persekutuan dengan firman-Mu. Kami boleh dituntun, dibimbing memasuki tahun ini. Kami juga boleh Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Tuhan, ini hidup kami. Engkau tuntun kami. Kami berikan sepenuhnya hidup kami sepanjang tahun 2022 untuk Allah senantiasa hadir. Menggunakan hidup kami sebagai tubuh-Mu. Menggunakan hidup kami sebagai milik-Mu. Dan kami percaya datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berkat-berkat Allah yang sudah dipersiapkan boleh datang ke bumi menjadi bagian kami. Kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini yang sedang mengikuti ibadah online. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, diberkati ekonominya, diberkati pendidikannya, diberkati pelayanannya. Di dalam nama Yesus Kristus, pengurapan yang baru turun memenuhi hidup anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh bangkit, mereka boleh menjadi pemenang. Mereka boleh Tuhan mewarnai hidupnya dengan kemenangan demi kemenangan. Tidak ada lagi yang kalah, tidak ada lagi yang hancur, tidak ada lagi yang bangkrut, tidak ada lagi yang mengalami kemunduran. Semua mengalami kemajuan, semua mengalami berkat keberhasilan dan keberuntungan. Kemenangan demi kemenangan mewarnai hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kami percaya kami akan melanjutkan seluruh rangkaian acara hidup kami, aktivitas kami sehari-hari. Atasnya berkat Tuhan turun, anugerah Tuhan dinyatakan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan Allahmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk maupun keluar. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.